Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Aprilia Afri, NIM T 2019-9053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian eksistensialisme. Eksistensi dalam kamus KBBI artinya berada. Secara istilah, eksistensialisme yaitu filosofi atau pola pikir yang mengutamakan kebebasan dalam memilih dan tanggung jawab terhadap makna hidup kita masing-masing. Kaum eksistensialis meyakini bahwa kehidupan tidak memiliki makna tertentu, jadi setiap orang bebas untuk menentukan tujuan hidup atau makna hidup mereka masing-masing. Sejarah eksistensialisme lahir pada abad ke-19 di Eropa pada pasca perang. Pada saat itu banyak orang yang kecewa dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga mereka kehilangan makna hidup atau tujuan hidup pada saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Muhasanah, NIM T 2019-9065. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh filsafat pendidikan eksistensialisme. Yang pertama adalah Jean-Paul Sartre. Beliau lahir pada tanggal 21 Juni 1905 di Paris, Perancis, dan meninggal pada tanggal 15 April 1980. Jean-Paul Sartre merupakan filsuf eksistensialisme yang berhasil membuat aliran ini menjadi terkenal. Sartre dianggap sebagai pelopor eksistensialisme di Prancis. Ia mengatakan bahwa eksistensi lebih dulu ada dibandingkan dengan esensi. Artinya, manusia akan memiliki esensi jika ia telah eksis terlebih dahulu, dan esensi tersebut akan muncul ketika manusia mati. Dengan kata lain, manusia tidak memiliki apa-apa saat lahir. Salah satu landasan nilai adalah kebebasan manusia itu sendiri. Menurut Sartre, kebebasan merupakan suatu yang sangat berkaitan dengan tanggung jawab, sehingga tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah Søren Kierkegaard, adalah seorang filsuf yang berkebangsaan Denmark. Beliau lahir pada tanggal 5 Mei 1813. Ia menyatakan pendapat yang berbeda dari filsuf sebelumnya. Hal ini ia tuangkan dalam pemikiran filsafatinya dalam karyanya yang berjudul Either Or. Menurut Kierkegaard, hidup bukanlah sekedar sesuatu sebagaimana yang dipikirkan, melainkan sebagaimana yang dihayati. Semakin mendalam penghayatan manusia mengenai kehidupan, maka semakin bermakna pula kehidupannya. Yang ketiga adalah Martin Buber. Martin Buber adalah seorang filsuf Jerman kelahiran Austria yang terkenal dengan filsafat dialognya, sebuah pemikiran eksistensialisme yang berpusat pada pembedaan antara relasi aku itu dan aku engkau. Martin Buber menerangkan bahwa nilai eksistensi manusia bukanlah persoalan murni individualis semata, melainkan dalam pemahaman kita mengenai nilai eksistensi manusia, yaitu relasi. Yang keempat adalah Martin Heidegger. Martin Heidegger adalah seorang filsuf asal Jerman yang lahir pada tanggal 26 September tahun 1889 di Meppkirch, Jerman, dan meninggal pada tanggal 26 Mei 1976 di Freiburg, Jerman. Dalam studi filsafat, Heidegger lumrah dikenal sebagai seorang filsuf dalam mazhab pemikiran eksistensialisme. Salah satu gagasannya yang terkenal adalah konsep being in the world.
Maksud dari konsep ini adalah manusia merupakan entitas yang bernaung di dalam dunia. Untuk memahami manusia, kita harus memahami bagaimana manusia mempersepsikan dirinya dan bertingkah laku berdasarkan persepsinya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Bahri, NIM saya T2019-956. Saya akan meneruskan presentasi tentang tokoh filsafat eksistensialisme, yaitu meneruskan presentasi dari Tias Mukhasanah. Yang kelima yaitu tokoh Karl Disper, yaitu tokoh ini lahir di Jerman pada tanggal 28 Februari 1883. Pemikiran tokoh ini yaitu tentang eksistensi hanya melalui kehidupan masyarakat. Manusia dalam kehidupannya selalu bersosialisasi dalam berhubungan dengan lingkungan sosial. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana manusia dapat berkomunikasi, bersosialisasi dengan situasi tanpa halangan jati diri. Yang keenam yaitu Gabriel Marcel. Tokoh ini lahir di Paris, Prancis pada tanggal 7 Desember 1889. Marcel menyatakan bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian, membutuhkan orang lain, yaitu tetapi manusia juga memiliki kebebasan yang bersifat otonom, karena dengan manusia bersifat otonomi membuat manusia dapat melakukan pilihan, yaitu mengatakan iya atau tidak terhadap segala sesuatu yang dihadapinya. Yang terakhir, yang ketujuh itu Paul Tillich, yaitu tokoh ini lahir pada tanggal 20 Agustus 1886. Ia mengaplikasikan konsep eksistensialisme pada teologi Kristen, yaitu memperkenalkan teologi pada khalayak umum, serta keberaniannya mengikuti analisis Kierkegaard, yaitu mengenai kegelisahan, dan ia mengedepankan tesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.